Nadia adalah seorang perempuan sederhana yang penuh kasih. Sejak menikah dengan Arman, ia berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Hidup dalam rumah kecil di pinggiran kota, ia tak pernah mengeluh meskipun kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Baginya, kebahagiaan bukanlah soal harta, tetapi tentang kebersamaan dan ketulusan dalam menjalani hidup. Di rumah itu, Nadia tidak hanya mengurus suaminya, tetapi juga ibu mertuanya, Bu Sari, yang sakit-sakitan. Sejak awal pernikahan, ia sudah tahu bahwa tanggung jawab ini akan menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia tidak pernah merasa terbebani. Dengan sabar, ia merawat Bu Sari setiap hari, membantu makan, memandikan, dan memastikan wanita tua itu mendapatkan perawatan terbaik yang bisa ia berikan. Tak jarang, malam-malamnya dihabiskan untuk berjaga saat ibu mertuanya kesulitan tidur karena penyakitnya. Sementara Arman sibuk bekerja, Nadia menjalankan tugasnya tanpa keluhan. Ia percaya bahwa merawat orang tua, meskipun bukan ibu kandungnya sendiri, adalah bentuk cinta dan bakti yang tulus. Meskipun begitu, kehidupan tidak selalu mudah. Penghasilan Arman sebagai pegawai biasa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan kadang kurang. Nadia harus pandai mengatur pengeluaran dan seringkali mengorbankan kebutuhannya sendiri demi memastikan makanan di meja tetap tersedia. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tetap tersenyum dan berusaha membuat rumah itu terasa hangat dan penuh kasih sayang. Bagi Nadia, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi dari seberapa tulus mereka saling menjaga. Ia yakin, selama ia dan Arman saling mendukung, mereka bisa menghadapi segala rintangan bersama. Namun, tanpa ia sadari, perlahan semuanya mulai berubah awalnya. Kehidupan rumah tangga Nadia dan Arman terasa hangat, meskipun penuh keterbatasan. Namun, belakangan, sesuatu mulai berubah. Arman yang dulu selalu pulang tepat waktu dan menyempatkan diri untuk bercengkerama dengan Nadia kini semakin jarang melakukannya. Ia lebih sering pulang larut malam, bahkan tanpa memberi kabar lebih dulu. Setiap kali Nadia bertanya, Arman selalu berdalih bahwa pekerjaannya sedang banyak. Lembur, Nat. Bos minta aku menyelesaikan beberapa tugas tambahan. Jawabnya singkat, tanpa menatap istrinya. Nadia mengangguk, berusaha memahami. Ia percaya bahwa suaminya bekerja keras demi keluarga mereka namun, seiring waktu, perubahan Arman semakin terasa. Saat di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, seolah ada dunia lain yang lebih menarik daripada berbincang dengan Nadia. Setiap kali Nadia mencoba mengajak bicara, Arman hanya menjawab dengan gumaman singkat, tanpa benar-benar memperhatikan. Suatu malam, Nadia memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa sekarang sering pulang larut? Kamu sibuk sekali." "Ya?" Arman, yang tengah asyik menatap layar ponselnya, hanya menghela napas. "Sudahlah, Nat. Aku capek." "Jangan banyak tanya," jawaban itu seperti pisau yang mengiris hati Nadia. Dulu, Arman tak pernah keberatan berbagi cerita tentang harinya, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Tapi kini, ia semakin menjaga jarak. Hati kecil Nadia mulai dipenuhi pertanyaan dan kegelisahan. Apakah benar hanya soal pekerjaan? Atau ada sesuatu yang Arman sembunyikan darinya? Sejak perubahan sikap Arman, Nadia mencoba menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Ia meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanyalah karena tekanan pekerjaan suaminya. Namun, semakin hari, keanehan demi keanehan mulai bermunculan. Salah satu yang paling mencolok adalah ponsel Arman. Dulu, suaminya tak pernah merahasiakan apapun darinya. Ponselnya sering diletakkan begitu saja di meja atau sofa tanpa khawatir diintip. Namun, belakangan ini, Nadia menyadari bahwa Arman mulai mengubah kebiasaannya. Ia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Lebih mencurigakan lagi, layar ponsel itu kini terkunci dengan sandi baru yang Nadia tidak tahu. Suatu malam, saat Arman tertidur lelap, Nadia mencoba mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Namun, begitu jari-jarinya menyentuh layar, Arman tiba-tiba bergerak dan menggenggam ponselnya erat. Seolah sadar meskipun masih setengah tertidur, ia menggeliat dan memasukkan ponsel itu ke bawah bantalnya. Jantung Nadia berdegup kencang. Mengapa Arman berubah seperti ini? Kecurigaannya semakin bertambah saat ia menemukan sesuatu yang tak biasa di saku celana suaminya saat mencuci pakaian. Sebuah struk restoran terlipat rapi, dengan jumlah tagihan yang cukup besar. Nadia mengernyit, membaca nama restoran itu,
sebuah tempat makan mewah yang tak pernah mereka kunjungi bersama. Tangannya gemetar saat membalik struk itu. Ada 2 menu utama dan 2 minuman. Jelas, Arman tidak makan sendiri. Hati Nadia mencelos. Siapa yang menemani suaminya makan di restoran itu? Mengapa Arman tak pernah bercerita? Pikiran-pikiran yang tak diinginkannya mulai menghantui benaknya. Ada sesuatu yang disembunyikan Arman darinya, dan Nadia harus mencari tahu kebenarannya. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Arman sedang mandi, sementara Nadia duduk di tepi ranjang dengan jantung berdebar kencang. Ponsel suaminya tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Berbeda dari biasanya, kali ini Arman lupa membawanya ke kamar mandi. Nadia menatap benda itu ragu-ragu. Sejak lama, ia menahan diri untuk tidak menjadi istri yang curiga berlebihan. Namun, serangkaian tanda-tanda yang ia lihat membuatnya tak bisa lagi berpura-pura. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan mencoba membuka kuncinya. Jari-jarinya mengetik beberapa kemungkinan sandi, tanggal lahir Arman, tanggal pernikahan mereka, kombinasi angka lain yang sering digunakan suaminya. Gagal. Namun, saat ia mencoba kombinasi ulang tahunnya sendiri, layar tiba-tiba terbuka. Nadia menahan napas. Matanya langsung tertuju pada ikon aplikasi pesan. Dengan cepat, ia membukanya dan mulai memeriksa percakapan terakhir. Detik berikutnya, tubuhnya terasa lemas. Di layar ponsel itu, terbuka sebuah percakapan dengan kontak bernama Rina. Isinya penuh dengan pesan-pesan mesra yang menusuk hatinya seperti belati sayang. Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Malam ini aku ingin ada di pelukanmu seperti kemarin. Aku senang kita bisa makan malam bersama kemarin. Rasanya aku tidak ingin pulang. Nadia nyaris menjatuhkan ponsel itu. Tangannya bergetar hebat, dan matanya mulai memanas. Semua dugaannya selama ini benar. Arman berselingkuh, suara air dari kamar mandi masih mengalir, seolah memberikan waktu bagi Nadia untuk mencerna semuanya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul kemarahan yang membara air mata mengalir di pipinya. Selama ini, ia sudah memberikan segalanya untuk rumah tangga mereka. Ia telah bertahan, mengorbankan banyak hal, bahkan merawat ibu mertuanya dengan penuh kasih. Namun, inilah balasan yang ia terima. Pintu kamar mandi terbuka, dan Arman keluar dengan handuk melilit di pinggang. Ia tersenyum sekilas sebelum menyadari wajah Nadia yang penuh air mata. Kenapa? Nat? Tanyanya. Mendekat, Nadia menatapnya tajam sambil mengangkat ponsel itu, menunjukkan layar yang masih terbuka. Suaranya bergetar saat akhirnya bertanya, "Siapa Rina?" Ruangan seketika dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Arman, dunia Nadia seakan runtuh. Hatinya hancur, tetapi ia tidak punya tempat untuk lari. Setiap hari, ia masih harus menghadapi kenyataan, tetap bersikap seperti biasa di rumah, merawat ibu mertuanya yang sakit, dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri meskipun hatinya penuh luka. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu membantu ibu mertuanya mandi dan berpakaian. Wanita tua itu sudah sangat bergantung padanya, dan meskipun hatinya penuh kesedihan, Nadia tidak tega mengabaikannya. Namun, semuanya terasa begitu berat. Setiap kali ia melihat Arman, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Suaminya mulai lebih sering menghindar, pulang semakin larut, dan semakin jarang berbicara dengannya. Seolah-olah kehadirannya di rumah sudah tidak lagi berarti. Di malam-malam sepi, Nadia sering menangis dalam diam. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan suara isakannya agar tidak terdengar oleh ibu mertuanya. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal yang menjadi satu-satunya saksi penderitaannya. Namun, di tengah kesedihan itu, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kepedihan. Ia harus tetap kuat. Jika bukan untuk dirinya sendiri, maka untuk ibu mertuanya yang masih membutuhkan perhatiannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun hatinya terluka, Nadia tetap menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Ia memilih untuk bertahan, setidaknya sampai ia menemukan jalan keluar terbaik bagi dirinya. Meski tubuhnya lelah dan hatinya sakit, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Setelah berminggu-minggu menahan perasaan, Nadia akhirnya tak bisa lagi membiarkan semuanya mengendap dalam diam. Hatinya sudah cukup hancur melihat perubahan sikap Arman dan mengetahui pengkhianatan yang dilakukan suaminya. Malam itu, saat Arman baru saja pulang, Nadia sudah menunggu di ruang tamu.
Matanya sembab, namun tatapannya tegas. Arman, kita perlu bicara. Suaranya bergetar, tapi nadanya tetap tegas. Arman yang baru saja melepas sepatunya, terlihat enggan. Bisa besok saja? Aku capek. Jawabnya singkat tidak. Nadia bersikeras. Aku sudah cukup lama diam. Aku tahu semuanya. Arman terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Ia berjalan ke sofa dan duduk dengan santai, seolah percakapan ini hanyalah sesuatu yang sepele. Apa yang kamu tahu? Tanyanya dengan nada datar. Nadia menatapnya tajam. Rina, aku menemukan pesan-pesan kalian. Aku juga menemukan struk restoran dan semua kebohongan yang kau sembunyikan. Suaranya pecah di akhir kalimat, tetapi ia berusaha tetap kuat. Alih-alih merasa bersalah atau mencoba menyangkal, Arman justru mengangguk ringan. Ya, aku memang menjalin hubungan dengan Rina. Jawaban itu bagaikan tamparan bagi Nadia. Napasnya tercekat, tetapi ia mencoba tetap tegar. Kenapa? Arman? Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa aku masih kurang sebagai istrimu? Tanyanya, suaranya penuh luka. Arman mengangkat bahu, seolah tidak ada yang perlu diperdebatkan. Aku dan Rina saling membutuhkan. Nadia, aku merasa lebih hidup bersamanya. Dia mengerti aku dengan cara yang berbeda. Katanya dengan enteng. Jawaban itu membuat Nadia kehilangan kata-kata. Dadanya terasa sesak, dan air matanya hampir tumpah. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji untuk selalu bersamanya bisa berubah menjadi seseorang yang begitu dingin? Arman kemudian bangkit dari sofa, menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak mau bertengkar. Aku lelah. Kita bicarakan lagi nanti, katanya sebelum melangkah pergi, meninggalkan Nadia sendirian dengan kepingan hatinya yang semakin hancur. Malam itu, Nadia sadar bahwa ia tidak hanya kehilangan cinta suaminya, tetapi juga kehilangan sosok pria yang dulu ia kenal. Hari-hari berlalu dengan luka yang masih menganga di hati Nadia. Setelah konfrontasi malam itu, Arman tetap menjalani hubungannya dengan Rina tanpa sedikit pun rasa bersalah. Yang lebih menyakitkan, ia bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, seolah Nadia tidak punya hak untuk marah atau kecewa. Aku sudah bersikap adil, kata Arman suatu malam, ketika Nadia mencoba membicarakan lagi perasaannya. Aku tetap pulang ke rumah. Aku masih memberikan nafkah, dan aku tidak meninggalkanmu. Aku membagi waktuku sebaik mungkin. Nadia menatap suaminya dengan mata penuh kepedihan. Adil? Suaranya lirih namun bergetar. Adil untuk siapa? Arman? Untukmu? Untuk dia? Arman menghela napas, tanpa kesal. Aku tidak mau terus-terusan berdebat soal ini, Nadia. Aku sudah melakukan yang terbaik. Nadia merasa ingin tertawa, tetapi yang keluar dari bibirnya hanyalah napas berat. Melakukan yang terbaik? Arman tidak sadar betapa besar luka yang ia goreskan. Setiap hari, Nadia masih mengurus rumah, memasak makanan untuk suaminya, mencuci bajunya, dan bahkan tetap merawat ibu mertuanya yang sakit. Ia menelan semua kepedihan, tetap bertahan meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. Sementara itu, Arman menjalani dua kehidupan. Bersama Nadia, ia tetap bertingkah seperti kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, ia menikmati waktunya dengan Rina, membawanya ke tempat-tempat yang indah, memberi perhatian yang seharusnya hanya milik istrinya. Nadia menyadari satu hal yang pahit, hanya dirinya yang berkorban. Ia mempertahankan rumah tangga ini seorang diri, sementara Arman menikmati kebebasannya tanpa beban. Cinta yang dulu menjadi alasan ia bertahan, kini terasa seperti rantai yang membelenggunya. Suatu sore, ketika Nadia baru saja pulang dari pasar, ia melihat seorang wanita berdiri di depan rumahnya. Wanita itu tampak angkuh dengan pakaian mewah dan riasan sempurna, jauh berbeda dari penampilan sederhana Nadia yang masih mengenakan daster dan membawa kantong belanja. Jadi, ini rumahmu? Suara wanita itu terdengar tajam, penuh sindiran. Nadia mengernyit. Maaf, Anda siapa? Wanita itu menyilangkan tangan di dadanya, bibirnya melengkung membentuk senyuman meremehkan. Oh, jadi Arman belum pernah mengenalkan aku. Ia tertawa kecil. Aku Rina. Aku yang selama ini menemani suamimu. Jantung Nadia mencelos. Tapi ia berusaha tetap tenang. Apa yang kau inginkan? Rina melangkah mendekat. Tatapannya penuh kemenangan. Aku hanya ingin memastikan kau tahu tempatmu. Arman lebih memilihku. Kau tahu? Aku yang dia ajak restoran mahal. Aku yang dia beri hadiah. Dan aku yang membuatnya bahagia. Nadia menggenggam kantong belanjanya erat-erat, menahan getaran di tangannya. Rina berbicara dengan begitu sombong,
seakan ia sudah memenangkan suatu pertarungan. Kasihan sekali kau, Nadia, lanjut Rina, menatapnya dari atas ke bawah. Masih sibuk mengurus rumah tangga sementara suamimu lebih sering bersamaku. Kau bahkan masih mengurus ibunya, kan? Sementara Arman dan aku menikmati hidup, Nadia menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Hatinya memang hancur, tapi ia tidak akan membiarkan wanita ini melihatnya lemah. Dengan suara yang tetap tenang, ia menjawab, "Jika kau begitu bangga dengan hubungan kalian, mengapa kau merasa perlu datang ke sini dan merendahkanku?" Ekspresi Rina sedikit berubah, tapi hanya sesaat sebelum ia kembali tersenyum sinis. "Aku hanya ingin memastikan kau tahu bahwa aku tidak akan pergi. Aku yang ada di hati Arman sekarang." Nadia menatap Rina dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas, "Jika kau benar-benar memiliki tempat di hatinya, kau tidak perlu datang ke sini untuk membuktikannya." Rina tampak tersentak, seakan tak menyangka Nadia akan membalas perkataannya. Tanpa menunggu tanggapan, Nadia melangkah masuk rumah dan menutup pintu di belakangnya. Air matanya menggenang, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Kali ini, ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin sudah waktunya ia berhenti berjuang sendirian. Malam itu, Nadia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap koper yang sudah setengah penuh. Hatinya terasa berat. Seumur hidup, ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya akan berakhir seperti ini. Ia telah memberikan segalanya, kesetiaan, cinta, dan pengorbanan, hanya untuk dikhianati oleh suaminya sendiri. Di ruangan sebelah, ibu mertuanya tengah tertidur pulas. Wanita tua itu adalah satu-satunya alasan yang membuat Nadia ragu untuk pergi. Sejak menikah dengan Arman, ia yang merawat ibu mertuanya dengan penuh kasih, lebih dari sekadar kewajiban. Ia telah menganggap wanita itu sebagai ibunya sendiri. Namun, setelah pertemuannya dengan Rina, Nadia menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia abaikan. Ia berhak bahagia. Tidak ada gunanya bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatnya terluka. Ia telah berjuang cukup lama, dan sekarang saatnya memilih dirinya sendiri. Dengan hati yang berat, ia berjalan ke kamar ibu mertuanya. Perlahan, ia duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan wanita tua itu dengan lembut. "Ibu, maafkan aku," bisiknya pelan. "Aku tidak bisa bertahan di sini lagi. Aku mencintai ibu, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri." Ia menahan air mata yang ingin jatuh. Ia berharap ibu mertuanya bisa mengerti, meski mungkin tidak akan pernah benar-benar menerima keputusannya. Setelah beberapa saat, Nadia kembali ke kamarnya. Ia menutup koper dan menarik napas panjang. Ini adalah langkah yang paling sulit yang pernah ia ambil, tetapi juga yang paling benar. Ketika fajar menyingsing, Nadia melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempatnya berjuang dan tersakiti. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran yang sama. Hari ini, ia memilih kebebasannya. Hari ini, ia memilih dirinya sendiri. Sejak kepergian Nadia, rumah itu terasa berbeda, kosong dan berantakan. Tidak ada lagi suara langkah kaki lembut di pagi hari, tidak ada aroma masakan hangat yang menyambutnya sepulang kerja. Yang tersisa hanyalah sunyi dan kelelahan yang semakin hari semakin menyesakkan dada Arman. Ibunya sering mengeluh. "Mana Nadia? Aku rindu dia," ucap wanita tua itu dengan suara lemah. Matanya menerawang kosong. Arman tidak punya jawaban. Setiap kali ibunya bertanya, ia hanya terdiam, menundukkan kepala dengan rasa bersalah yang menyesah. Ia mencoba mengurus ibunya sendiri, tetapi ia tidak memiliki kesabaran dan kelembutan seperti Nadia. Merawat orang sakit bukan hal yang mudah, dan baru sekarang Arman menyadari betapa besar pengorbanan istrinya selama ini. Sementara itu, Rina yang dulu ia banggakan sebagai wanita yang mengerti dirinya, ternyata sama sekali tidak peduli. "Maaf, sayang, aku nggak biasa ngurus orang sakit," kata Rina suatu hari saat Arman meminta bantuannya. Ia malah sibuk memoles kuku dan bermain ponsel. Arman mulai merasa muak. Dulu, ia menganggap Rina sebagai kebebasan, sebagai seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan tanpa beban. Tapi sekarang, kebahagiaan itu terasa hampa. Rina tidak seperti Nadia, tidak pernah peduli, tidak pernah berkorban. Suatu malam, Arman duduk sendiri di ruang tamu. Tangannya menggenggam ponsel, melihat foto-foto lama Nadia di galeri. Ada foto saat mereka pertama kali menikah, saat Nadia tertawa di dapur sambil memasak, saat ia merawat ibunya dengan penuh kasih. Dada Arman terasa sesak. "Aku sudah kehilangan sesuatu yang berharga," gumamnya pelan, namun penyesalan selalu datang terlambat.
Tidak ada lagi Nadia di rumah ini. Dan mungkin, selamanya ia tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali.